kembali lagi bersama kita di podcast Yari Dental Care. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gigi palsu bersama Dokter Yari. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat, artinya pernah nggak sehat ya? Ya ini sekalian ini ya mau ngasih apa ya, maksudnya sedikit informasi aja ya. Jadi kenapa kita juga bermasker gitu kan, walaupun cuma bertiga aja. Nah guys, kemarin saya sempat positif Omikron ya. Nah itu saya sudah divaksin 3 kali. Kadang gini, udah divaksin sampai 3 kali kok masih kena aja sih gitu. Percuma dong kita vaksin gitu ya. Nggak ada yang percuma ya. Saya malah alhamdulillah sudah divaksin sampai booster vaksin ketiga ya, vaksin booster ya. Gejala yang saya alamin sakit tenggorokan, demam nggak terlalu, kalau saya bilangnya semangat ya, anget-anget biasa gitu, nggak yang demam tinggi, tenggorokan sakit, suara senggang, jadi nggak yang sampai batuk, nggak parah, alhamdulillah. Mungkin itu memang karena apa vaksinnya, jadi jangan sepelein vaksin ya, itu membantu sekali, walaupun misalnya kita tetap terpapar atau kena, tapi itu jadi ringan gitu. Dan yang penting ya ini, karena kan yang di luar udah nih corona udah nggak ada apa segala macam. Oke, boleh, tapi prokes harus tetap ketat ya, karena saya dapatnya itu bukan karena dari pasien. Kebetulan saya prokes juga ketat ya, tapi kok masih kena. Nah, lalainya adalah saya lepas masker saat bertemu dengan teman dekat. Itu ya, hati-hati, ini juga teman dekat kalian ini. Nah, ngobrol juga tetap hati-hati. Nah, saat itu saya nggak tahu teman kerja saya itu juga mobilitas tinggi ya. Jadi kemana-mana dia ketemu sama siapa saya juga nggak tahu. Habis dari mana-mana nggak tahu. Pas kita ketemu ngobrol, karena kalau ibu-ibu itu mbak-mbak kalau masih yang kayak gini, kalau ngobrol tanpa lihat ekspresi mbak itu kurang afdol gitu ya. Jadi kayak masih ada ekspresi yang nggak kelihatan kurang gitu, kalau ngobrol nggak enak gitu kan. Akhirnya lepas masker lah kita gitu. Nah, ngobrol-ngobrol biasa lah gitu segala macam. Nggak taunya dia terus biasanya demam. Udah khawatir nih. Cek, waktu itu saya masih negatif. Saat saya positif, saya negatif. 2 hari kemudian kok anget badan saya, colok lah sendiri dan positif guys gitu ya. Jadi jangan sepelekan masker. Vaksin tetap wajib ya, vaksin wajib. Masker juga hati-hati ya. Jadi kita harus benar-benar ketat, walaupun dengan teman sendiri lah kita, karena kita nggak tahu dia juga dari mana, bertemu dengan siapa, dan lalainya saya di situ gitu. Jadi semuanya hati-hati lah ininya ya, biar sehat selalu, nggak terpapar COVID ya gitu. Balik ke topik nih Dok. Oke, bahas apa kita kali ini? Kita bahas tentang gigi palsu. Ada beberapa pertanyaan juga. Siap. Ini siapa yang tanya nih? Pasien apa Anda sendiri yang bikin Saya itu mau tanya sih. Siapa tahu kan? boleh. Gimana? Apa pertanyaannya? Nah dok, kalau ada beberapa pasien yang nanya kayak dia nggak mau pakai gigi palsu tuh dok, karena kan mindsetnya dia tuh masih yang pakai gigi palsu itu pasti nenek-nenek, kayak malu lansia, gitu. iya. Gimana Itu kalian apa pasien? Kayak gitu sih. Ya kan juga masih mikir bahwa palsu itu hanya untuk nenek-nenek gitu ya. Oke. Enggak juga sih, kayak heran aja gitu. Udah kok pakai Iya, palsu nah itu. gitu ya. Iya. Tapi yang nggak apa-apa kalau misalkan harus. Iya, jadi gini ya,
Kalau dulu memang mindsetnya pasti yang pakai gigi palsu itu yang sudah sepuh-sepuh, yang nenek kakek, karena mungkin apa ya, kayak stereotype itu ada karena di TV banyak sekali kayak jokes atau komedi zaman dulu itu kan, kalau nenek-nenek pakai ini terus lepas pada ke tanah, jadi itu kayak melekat gitu ya. Jadi yang pakai gigi palsu pasti yang sudah nenek-nenek. Nah, padahal gigi palsu itu memang harus dibuat saat gigi kita sudah hilang gitu. Nah, kehilangan gigi di usia berapapun gitu ya, gigi permanen ya ini ya, saya bilang gigi permanen ya. Kehilangan gigi di usia berapapun ya harus diganti. Kalau nggak pengen pakai gigi palsu, ya giginya dirawat, jangan sampai bolong, jangan sampai terlambat, akhirnya nanti dicabut gitu. Jadi kalau masih ada yang berpikiran bahwa itu gigi palsu itu berhubungan dengan usia, sebenarnya ya memang harus diluruskan bahwa gigi palsu itu sudah harus dipakai saat kita kehilangan gigi permanen gitu. Di usia berapapun. Pasien saya ada yang usia 20, sebenarnya usia 20 itu masih sayang banget harus pakai gigi palsu, bukan di gigi palsunya, tapi sayang banget dia sudah kehilangan gigi permanen gitu ya. Jadi sekali lagi nggak usah melihat usianya, tapi kita lihat kebutuhannya. Kalau memang dia sudah dibutuhkan, ya udah nggak apa-apa, kita harus pakai gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Gigi palsu itu tidak memandang usia. Saat sudah kehilangan gigi permanen, ya sudah harus pakai gigi palsu. Berarti yang perlu kita lakukan adalah mengubah mindset itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu dok, jenis-jenis dari gigi palsu itu ada apa aja sih? Oke, jadi gigi palsu itu dia ada 3 ya. Yang pertama itu kalau yang ditanam, misal ini saya ada contoh. Mungkin nanti bisa difoto atau ini hanya contoh gigi pasien saya yang sudah hilang. Ini juga usianya masih sekitar 30-an ya. Nah, yang pertama itu adalah implan. Apa implan itu? Implan itu kita memasukkan seperti skrup gitu ya. Jadi dia metodenya pakai bedah, nggak bisa sekali selesai gitu. Ini harus nanti dimasukkan di gusi yang nggak ada giginya, skrupnya dulu. Bertahap, kita lihat, observasi dulu. Kalau kondisinya bagus, nanti baru dipasang mahkotanya. Ya, ini ketahannya penyamanannya gimana? Ya, kalau yang ini biasanya paling bagus karena sudah seperti gigi sendiri, dia nggak usah adaptasi pasti ya. Cuman merasanya itu bukan kayak kalau gigi palsu lepasan kan dia ada sayapnya segala macam. Nah, cuman ini juga paling mahal ya. Kisarannya ya mungkin 20 juta itu untuk satu gigi, sekitar segitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ada yang namanya bridge. Jadi dia kayak diselubungkan di gigi sebelahnya. Kayak ini ya. Semoga kelihatan ya. Gimana caranya? Ini aja lah ya. Gigi sebelah ini kosong ya. Ini yang dicabut. Gigi sebelahnya ini harus dikurangin, kanan kiri dikurangin. Terus nanti dipakein selubung gigi sebelah-sebelahnya. Jadi kenapa dia disebut bridge? Karena dia berderet, ada 3, yang gigi palsunya yang di tengah, kemudian gigi kanan kirinya ini yang dipasang di gigi asli gitu. Dan dia udah langsung dilem, nggak usah pasang dilepas di dalam, nggak usah pasang, dia udah langsung dilem. Namanya gigi tiruan cekat ya. Nah, yang terakhir itu ada gigi lupa ya contohnya. Ada gigi tiruan lepasan ya. Dia
itu pun bahannya macam-macam sekali. Kalau misal tergantung kasusnya apa? Maksudnya gusinya masih bagus enggak, kemudian kehilangannya berapa gigi di bagian yang mana. Nah itu menentukan juga untuk desain apa yang nanti kita pakaikan ke pasien tersebut. Ya jadi ada yang pakai kawat, ada yang metal frame, ada yang valpas, ada banyak. Mungkin nanti, nah di sini ada gambarnya ya teman-teman. Biar editornya ada kerjaan. Nah itu nanti beberapa jenis gigi palsu tergantung kebutuhan dan permintaan pasien. Semua akan kita jelaskan, tapi keputusan terakhir, pemilihan terakhir nanti pasti setelah pasien. Gitu. Nah dok, kan tadi itu kalau persetujuannya pasien baru kita pasang. Kapan sih sebaiknya kita pasang gigi palsu? Oke. Kapan sebaiknya kita bikin gigi palsu? Ya, jadi gigi palsu itu saat kita ada yang namanya misal hari ini cabut, harus cabut, atau ada misal yang jatuh apa segala macam trauma ya, artinya harus diambil. Tapi besok mau kondangan nih, ini nggak mau ompong dong di bagian depan gitu. Itu ada namanya immediate danger, tapi nantinya tetap harus diganti lagi. Itu hanya istilahnya darurat sementara. Itu ada. Kemudian yang paling bagus itu sebenarnya setelah bekas pencabutan ini pulih. Kalau misal ini gusi ya, giginya dicabut, kan dia bolong ya. Lubangnya ini harus menutup dulu kalau mau pakai gigi tiruan. Nah, ini sekitar minimal 2 minggu boleh. Tapi biasanya bagusnya dia memang ada penyembuhan atau healing itu sekitar 3 bulan. Nah, ini udah senyum-senyum kalau saya bilang healing ya. Anak zaman sekarang banget nih ya, hilang healing sampai apa? Sampai hilang ya, jangan hilang dong. Nah, itu jadi kalau misal mau bikin gigi palsu, pastikan bahwa bekas pencabutannya ini sudah sembuh, sudah menutup dengan baik. Karena kalau enggak, misal nih buru-buru, udah saya mau, kalau pakai yang akrilik sebenarnya boleh, tapi dia ada kawatnya dan pasien di sini jarang yang mau pakai itu karena secara estetik juga kurang. Ada lagi yang kedua valpas. Nah kalau valpas ini harus benar-benar ini bekas pencabutannya udah menutup. Kalau enggak, misal buru-buru pengen bikin valpas, pas udah dibikinin tapi ini belum nutup sempurna, nantinya dia kan masih mengkerut. Nah pada saat dia mengkerut, udah baru nutup sempurna, ini sudah dibikin longgar akhirnya karena ininya mengecil, mengkerut gitu. Jadi minimal 2-3 minggu gitu ya. Kalau misal mau lebih dari itu ya boleh, tapi jangan sampai ganti tahun ya. Itu keburu nanti terjadi masalah yang lain. Oke dok, ini pertanyaan yang terakhir. Kalau misalkan dia masih ngeyel, nggak mau bikin kayak kamu ngeyelan, enggak deh, dia baik. Dia masih ngeyel, nggak mau bikin gigi palsu, menolak gitu ya. Iya. Jadi gini, kenapa harus diganti gigi yang hilang itu? Ini pakai gelasnya ya. Kalau misalnya gigi yang habis dicabut, kemudian nggak dibikinin gigi palsu gitu ya, tengah ini kan bolong ya, berongga gini. Padahal gigi itu juga sama kayak manusia ya, gigi itu cenderung mencari pasangannya gitu ya, sama ya seperti kalian. Nah gigi juga demikian. Kalau misalnya dia sendiri atau di sampingnya nggak ada pasangannya, cenderung bergerak untuk mencari. Nah jodohku mana ini? Kok curhat? Nah misal kayak gini ya, ini kosong, nggak ada giginya, bergeraknya kalau gini bagus, tapi dia nggak akan bergerak seperti itu, bergeraknya miring.
sampai ini ketemu. Kalau posisinya seperti ini, tengah ini bolong, sisa makanan bisa terjebak di sini. Kontak sama atas, gigi atas juga gitu, ke gigi atas juga nyari dia pasanganku mana. Nah, semakin nyari turun, akhirnya gigi lawannya semakin ke bawah, semakin turun, udah kontaknya nggak pas lagi. Mana itu? Nah, kalau bisa dilihat ya, nanti mungkin di foto aja ya. Ini sudah mulai turun karena bawahnya bolong. Kalau ini semakin lama semakin turun, semakin ngisi ke sini, satu pengunyahan nggak bagus. Depan juga geser ya kayak ini. Ini juga spacingnya jadinya berongga-berongga. Kontaknya. Jadi masalah yang timbul akan semakin banyak, gitu ya. Estetik juga. Ya, ini belakang memang nggak terlalu kelihatan ya ompongnya ya, tapi karena di belakang sini ada ompong, dia juga bergeser sedikit-sedikit sampai yang depan juga geser. Ngaruhnya juga di gigi depan. Secara estetik juga pasti akan terpengaruh akhirnya, gitu. Jadi bukan kok gigi palsu ini kalau misal saya selalu menyarankan ke pasien gitu, bukan mengada-ngada, biar bikin gigi palsu nih, misalnya, ya enggak, itu untuk kebaikan pasien dalam jangka waktu lama gitu. Karena misal kehilangan gigi di umur 20 tahun, dia makainya itu masih lama banget ya. Kalau misalnya dalam jangka waktu ini nggak diisi, ya itu yang timbul semakin banyak masalah yang lain. Gitu kira-kira. Jadi jangan lagi terpengaruh dengan usia, sekali lagi ya. Pokoknya saat gigi permanen hilang ya sudah wajib bikin gigi palsu. Iya, jangan malu untuk pakai gigi palsu walaupun usianya masih muda. Itu udah dihayu. Banget ya. Gitu ya guys. Jadi dengerin kata Mbak Tina tadi. Oke guys, sampai di sini dulu ya podcast hari ini. Nah, terima kasih untuk Dokter Erin penjelasannya. Semoga bermanfaat ya walaupun sedikit ya. Oke, kita kembali di podcast